Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Kali ini aku mau bahas tentang keistimewaan daripada surat Al-Waqiah. Mungkin aku pernah buat video tentang ini, tapi di sini spesialnya aku akan bahas ayat-ayat yang penting atau yang menyentuh hati aku daripada surat Al-Waqiah ini. Serius guys, aku merutinkan surat Al-Waqiah ini sudah beberapa tahun terakhir, dan dengan membaca atau merutinkan surat Al-Waqiah, aku bisa dimudahkan rezeki. Kayak rezeki itu susah untuk aku dapatkan, tapi ketika aku perlu rezeki itu Allah berikan rezekinya kepada jalan-jalan yang tidak terduga. Mungkin sekarang aku bukan orang yang kaya atau banyak harta, tapi Allah cukupkan aku dengan rasa syukur, dengan memenuhi kebutuhan pokok aku, dan itu udah lebih cukup sih guys. Karena kekayaan itu nggak mesti kita dapatkan daripada harta atau ekonomi, tapi merasa cukup itu sudah memiliki kekayaan yang menurut Allah itu membuat kita itu nggak merengut atau mengeluh tentang hidup kita. Aku teringat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ibnu Mas'ud yang bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merutinkan surah Al-Waqiah maka tidak ada atau tidak akan ditimpa olehnya itu kemiskinan. Jadi guys, apa sih yang kita ingin dapatkan dari hidup kita? Especially 90% kita itu di dunia itu mencari ikhtiar atas rezekinya Allah, karena kita untuk mempertahankan hidup kita itu kita ingin mendapatkan rezeki. Tapi dengan kita merutinkan soal Al-Waqiah ini, Allah mudahkan rezeki kita guys, tanpa kita harus mikir sampai kita habis pikiran kita untuk hanya mendapatkan rezeki, tapi hanya membaca soal Al-Waqiah dan berusaha ikhtiar, Allah akan mudahkan. Dan aku juga pernah dengar hadis ini, saya aku lupa riwayatnya dari siapa, yang bahwa Rasulullah SAW pernah juga bersabda, soal Al-Mulk, soal Musalat, An-Naba, dan Al-Waqiah itu membuat aku sampai beruban. Jadi kesimpulannya di sini bahwasanya Rasulullah itu merutinkan membaca surah Al-Mulk, Musalat, An-Naba, Al-Waqiah setiap hari sehingga beliau sampai beruban. Jadi serius, untuk surah Musalat dan An-Naba aku belum bisa merutinkan, tapi untuk surah Al-Waqiah sama surah Al-Mulk aku sudah merutinkan. Karena surah Al-Mulk ini aku baca dan aku sudah sangat bisa, dan surat Waqiah ini juga aku sudah sangat bisa karena aku sudah merutinkannya. Karena bagi aku surah Waqiah itu memudahkan rezeki, dan memang benar. Dan bahkan surah Al-Mulk itu Allah akan jaga jasad kita setelah kita kematian nanti. Teman-teman, kalau mau aku bahas tentang surah Al-Mulk, teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya. Aku udah pernah bahas tentang surat Al-Mulk ini. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang ayat-ayat yang menyentuh aku dari surah Al-Waqiah ini. Yang pertama yaitu surat Al-Waqiah ayat 79, yaitu ya la yamassuhu illa mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali yang disucikan. Para ulama berpendapat tentang bahwa seseorang yang menyentuh Al-Quran harus dalam keadaan suci, dan hal ini juga terdapat, dan suci itu dikaitkan daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Kayak kita kalau tidak suci, kita tidak boleh menyentuh Al-Quran. Setelah kita berwudu, kita bisa menyentuh Al-Quran. Tapi ketika kita mengalami atau mendapatkan hadas kecil atau hadas besar, kita tidak boleh menyentuh Al-Quran. Dari sisi lain, aku berpikir bahwa menurut aku orang-orang yang menyentuh Al-Quran itu adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang yang hatinya bersih. Karena apa? Karena orang-orang yang gak terlalu memikirkan agama, pastinya mereka gak akan pernah sentuh apalagi ngebaca Al-Quran. Itu yaitu surat Al-Waqiah ayat 8 sampai 9 dan 10, yaitu wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masyamati ma ashabul masyamah was-sabiquna as-sabiqun, yang artinya ternyata kita di dunia ini memiliki 3 golongan, yaitu golongan kanan, golongan kiri, dan golongan orang-orang beriman sebelum kita. Golongan kanan ini adalah golongan di mana orang-orang yang amalannya lebih besar kebaikan daripada keburukan. Golongan ini akan mendapatkan kemuliaan oleh Allah. Golongan kiri adalah golongan yang timbangannya itu lebih berat keburukan, dia akan mendapatkan siksaan dan akan mendapatkan surga. Dan golongan-golongan ketiga itu golongan
kebaikan sebelum orang beriman sebelum kita, seperti para rasul, para nabi, sahabat, pada orang-orang yang syahid, pada orang-orang dulu. Dan golongan-golongan ini akan dipilah-pilah oleh Allah ketika nanti kita di hari hisab. Dan golongan-golongan ini, arti Al-Quran ini juga menjadi motivasi untuk kita sendiri untuk memperbanyak amalan kebaikan, karena kita ingin mendapatkan golongan kanan ini dan tidak akan pernah berada di golongan kiri. Jadi ayat ini menjadi motivasi yang keras untuk kita. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, perbanyaklah beriman, bertakwa, dan berbuat kebajikan. 3 itu ada di ayat 81 dan 82. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Maaf guys, teman-teman bisa untuk cek langsung ke Al-Qur'annya, tapi di sini aku akan memberikan pesan dan kesan dari ayat-ayat ini. Ayat ini menjelaskan tentang apakah kamu meremehkan ayat Al-Qur'an ini, sedangkan rezeki yang Allah berikan itu kamu jadikan sebagai sesuatu yang tidak baik atau yang kamu dustakan. Itu inti dari apa yang aku pahami dari arti tentang ayat ini. Kayak Allah itu berikan rezeki kepada kita berlimpah ruah, tapi kita jadikan rezeki itu sebagai bentuk kita untuk mendustakannya, melakukan kejahatan, melakukan maksiat, melakukan perzinahan, melakukan memobukan, dan itu menjadi satu motivasi untuk kita bahwa apakah kamu meremehkan ayat Al-Quran ini, sedangkan rezeki yang Allah berikan itu Allah, tapi kamu jadikan rezeki itu untuk kamu mendustakan Allah. Dan itu sangat menampar kita yang sebenarnya apapun yang kita jalani, apapun yang kita lalui, dan apapun yang kita hadapi kehidupan ini adalah atas izin Allah. Dan apapun rezeki yang kita dapatkan itu pun atas izin Allah. Ya walaupun memang kita berusaha di situ, tapi jika Allah gak berkehendak, itu gak akan pernah terjadi. Dan serius ini bisa menjadi motivasi untuk aku, kayak aku harus benar-benar menjadikan rezeki yang Allah berikan itu sebagai rasa syukur untuk aku lebih beriman dan bertakwa kepada Allah. Bukan seperti daripada ayat yang tertera di sini, dan bukan seperti penerapannya. Kayak kita lihat banyak di kalangan masyarakat yang menjadikan rezeki itu sebagai bentuk hura-hura. Dia mengira bahwa rezekinya itu atas usahanya sendiri, padahal itu atas izin dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi guys, cukup itu, dan itu yang aku pahami dan perenungan aku terhadap ayat-ayat Al-Quran dari surah Al-Waqiah. Teman-teman bisa komen jikalau aku ada kesalahan atau kekeliruan yang aku sampaikan. Serius, aku di sini juga belajar, dan aku di sini hanya share apa yang aku tahu dan aku pahami. Dan jangan lupa untuk support aku, untuk like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.